Resensi buku, seperti memakai kacamata yang salah, membaca perempuan dalam gerakan radikal, karya Liz Maskos. Suatu hari, anak saya yang berusia 7 tahun sepulang bermain bersama teman-temannya bercerita, "Bu, kata si X, kalau kita bilang babi itu haram." "Bilang babinya saat gimana?" tanya saya untuk tahu konteksnya. "Iya, kapan saja, meski cuman baca cerita atau tebak-tebakan. Kalau kita nyebut babi, katanya haram." Saya langsung memberi pengertian pada anak saya bahwa babi memang haram jika dimakan, atau menyebut seseorang dengan kata babi sebagai cacian juga haram. Tapi untuk dipelajari, disebutkan dalam tebak-tebakan, membaca cerita, dan atau gambar yang berkarakter babi, tidak apa-apa, karena babi itu juga ciptaan Allah dan Allah menghendaki kita menaruh hormat pada semua ciptaannya. Di hari lain, anak saya kembali membawa cerita sepulang main. "Kata si X, dengerin musik itu haram loh, Bu." "Oh ya? Menurutmu sendiri gimana?" Aku bilang ke dia, kan musik menyenangkan untuk didengarkan dan itu menghibur. Sesuatu yang bikin senang kan baik. Kita juga perlu hiburan. Aku suka musik. "Sip, Ibu sepakat sama kamu." Cerita-cerita serupa cukup sering kami alami. Saya kaget sekaligus tidak tiap kali anak saya pulang membawa cerita halal haram, surga neraka, jin, iblis, dosa pahala, dan yang senada lainnya. Jujur, saya cukup kaget dengan topik perbincangan anak-anak yang fokus pada halal dan haramnya sesuatu, dosa tidaknya, dan akan masuk ke neraka atau surga dengan dosa yang diperbuat. Tapi di sisi lain, saya menyadari itulah realitas yang ada di hari ini. Dengan sekolah-sekolah Islam yang menjamur sebagai salah satu penanda menguatnya ekspresi Islam pasca reformasi. Pendidikan anak-anak terekspos pertama-tama pada doktrin halal haram, pahala dosa, surga neraka sebelum kemampuan berpikir kritis anak terbangun dengan baik. Arus perkembangan fundamentalisme Islam memang semakin menguat di waktu yang bersamaan. Tetangga, kerabat, guru, teman berganti cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara, dan cara bermedia sosial. Beberapa teman secara gradual berganti busana, ukuran jilbab semakin besar dan panjang, lalu semakin menarik diri dari pergaulan sosial. Namun dia aktif di media sosial dengan nama akun yang diubah penulisannya dengan huruf Arab. Fenomena demikian telah berlangsung dan menjadi bagian dari realitas sehari-hari cukup lama, hingga menjadi sebuah kewajaran baru. Dan bagaimana fenomena tersebut terus berkembang? Liz Maskos dalam buku terbarunya Seperti Memakai Kacamata yang Salah, membaca perempuan dalam gerakan radikal. Di situ ia menjelaskan bahwa itu semua tak lain dan tak bukan adalah karena peranan perempuan. Melalui peran tradisional perempuan sebagai ibu, pengasuh anak-anak, dan pendidik di dalam rumah, perempuan dengan pemahaman Islam fundamentalis sebagai agensi aktif dalam proses ideologisasi fundamentalisme agama, juga radikalisme di lingkup keluarga. Perempuanlah yang mendidik anak-anak tentang paham keislaman yang eksklusif, tatanan keluarga Islami, posisi perempuan yang subordinat, pergaulan dengan tetangga dan lawan jenis, tentang larangan berpacaran, tata cara berpakaian, bersikap di dalam rumah dan ruang publik, tidak terjebak problem kenakalan remaja seperti obat-obatan terlarang, free sex, alkohol, dan sebagainya. Pemahaman akan ajaran Islam yang demikian memang tidak selalu diproduksi oleh mereka, namun agendanya jelas, yaitu menguatkan perempuan untuk aktif menjalankan peran tradisional gendernya agar terbentuk tatanan keluarga harmonis yang sesuai dengan ideologisasi itu.
Dengan logika yang sama, proses ideologisasi yang demikian akan juga berlangsung di ruang-ruang di mana perempuan memiliki peranan dominan aktif, seperti sekolah, majelis taklim, dan kelompok pengajian. Dari situ, menjadi masuk akal lah cerita-cerita yang kerap anak saya bawa sepulang main. Proses ideologisasi yang diterima kawannya di rumah dan sekolah muncul di ruang-ruang bermain anak di kompleks rumah yang kemudian didengar oleh anak saya. Lalu ia bawa ke rumah sebagai cerita dan berlanjut jadi diskusi kecil. Apa yang disampaikan Les Marcos berangkat dari analisis gender dalam melihat gerakan radikal di Indonesia yang selama ini kerap dipahami sebagai ruang yang maskulin, sangat laki-laki. Dengan memakai analisis gender, Les Marcos mampu menunjukkan peranan seperti apa yang diambil dan dilakukan oleh perempuan dalam kelompok-kelompok Islam radikal fundamentalisme, sekaligus signifikansi dari peranan tersebut terhadap keberlangsungan gerakan. Secara garis besar, Les membagi dua peranan yang diambil perempuan dalam gerakan radikal. Yang pertama, peranan langsung di medan tempur yang disebut sebagai jihad besar, terjun ke lapangan dengan bermodal kemampuan di bidang tertentu sebagai teknologi, informasi, bahasa, intelijen, mata-mata, pembobolan internet banking, kemampuan merakit bom, atau menjadi pelaku bom bunuh diri. Peranan seperti ini kerap menuntut perempuan untuk menjadi maskulin atau bertindak seperti laki-laki dalam melakukan jihadnya, dan secara kuantitatif diambil oleh hanya sedikit perempuan. Yang kedua, peranan di dalam rumah atau yang disebut dengan jihad kecil, melalui jalur reproduksi, beranak pinak, pengasuhan, pendidikan keluarga, dan melayani kebutuhan suami. Pada peranan ini, perempuan dicukupkan sebagai dirinya sendiri yang subordinat, yang hanya bisa berada di rumah dan terpisah dari ruang publik. Alih-alih mengalami maskulinasi seperti pada peranan pertama, menurut Les, perempuan melalui peranan domestiknya telah memberi nuansa bercorak feminim pada laju gerakan Islam radikal fundamentalis. Secara umum, peranan inilah yang diambil perempuan dalam gerakan radikal, yakni jihad di dalam rumah. Perempuanlah yang menguatkan hati dan tekad suami juga anak lelakinya untuk terjun ke medan tempur, jadi martir dan sebagainya. Agenda radikalisme menjadi agenda keluarga karena penerimaan yang perempuan tunjukkan terhadap agenda-agenda tersebut. Perempuan bersedia melahirkan anak sebanyak-banyaknya sebagai cundullah, bersedia menerima poligami, sebab dengan begitu jihad yang sama dapat dilakukan bersama-sama oleh lebih banyak perempuan. Berkenan menyiapkan anak perempuannya untuk mengemban peranan dan tugas yang sama sekaligus menyiapkan anak laki-lakinya untuk jihad langsung di lapangan. Juga menyiapkan dirinya sendiri jika sewaktu-waktu suami atau anak laki-lakinya berangkat ke medan tempur lalu syahid. Semua itu dilakukan oleh perempuan dengan bayangan surga. Jika laki-laki memiliki medan jihad utama di lapangan sebagai eskalator menuju surga, maka perempuan hanya punya kesempatan yang sama melalui pengoptimalan peranan domestiknya. Pemahaman akan peran dan posisi perempuan yang subordinat diterima tanpa batas. Ketidakadilan di dunia pada akhirnya diterima pasrah dengan berharap keadilan yang kekal abadi kelak di surga. Namun, persis di situ pula, melalui ideologi Islam radikal fundamentalis dalam kehidupan sehari-harinya, perempuan mengalami ancaman keamanan insani secara intens, yakni kekerasan ekstrim dan fisik yang mengakibatkan kematian jiwa, pikiran, kemandirian, dan kebebasan perempuan akibat cara pandang tentang perempuan sebagai fitnah dan fitrah.